Ketua Dewan Pembina kami mengatakan bahwa bersama Pandai kita akan melawan partai-partai yang selama ini membodohi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Orkes Obrolan Kekinian Sulawesi Selatan by Kabar Kota Sulsel. Dan tentu saja masih bersama saya Usmarlah Haji, sang pengiring orkes pastinya ya. Nah, untuk edisi kali ini di podcast Orkes saya kedatangan tamu lagi yang tentu saja kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Dan tentunya ini beliau dari, kalau bisa dibilang mungkin dari kalangan pebisnis juga dan mungkin kalangan politikus juga seperti itu ya. Siapa dia? Saya langsung saja memperkenalkan beliau, ada Pak atau Bung Ishar begitu ya. Sekretaris Partai Pandai Partai Negeri Daulat Indonesia Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat datang di podcast Orkes Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pandai. Oke, apa kabar Pak Ishar? Alhamdulillah baik-baik. Kayaknya saya senang, mungkin bagusnya dipanggil Bung aja ya. Bung Ya, Ishar begitu ya. Bung aja. Oke, Pak. Bung saja ya. Oke, Bung Ishar, kita akan berbicara tentang mungkin terkait dengan Partai Pandai seperti itu ya, partai baru ya. Iya. Tapi sebelum saya tahu dulu nih, Bung Ishar, kalau Bung Ishar sendiri sebenarnya sebelum terjun ke dunia, maksud saya bergabung di Partai Pandai ini, dulunya seperti apa sih begitu? Ya, baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan dulu. Iya, background-nya begitu saya. ya. Iya. Jadi saya itu, background saya itu usaha di bidang perikanan, Oke. khususnya rumput laut. Mm-mm. Ya. Jadi usaha saya rumput laut itu saya ekspor ke Korea, Iya. ke Filipina, ke Argentina, ke Tunisia. Itu rumput laut. Jadi Rumput kami ambil laut, ya. kami ambil itu dari daerah-daerah macam Nunukan, Tarakan, wilayah Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan sendiri ya, gitu ya. seperti Jeneponto, Bantaeng, Takalar. Nah, Oke. itulah semua binaan-binaan kami. Jadi ternyata Bung Ishar ini adalah orang pengusaha rumput laut. Waduh, luar biasa Bung Ishar ya. Alhamdulillah. Gimana sekarang bisnisnya? Lancar, Pak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kalau dihubungkan dengan seorang pengusaha nih yang terjun ke dunia politik, gimana sih menurut Bung Ishar ini? Ya, kalau menurut saya ya, di dunia politik dan usaha yang saya geluti ini dan saya melihat itu tidak beda jauh. Benda-benda jauh ya? Iya, tidak beda jauh. Maksudnya kenapa nih Bung Ishar? Kenapa saya mau utarakan, kenapa saya mau terjun ke dunia politik. Yang pertama itu saya sendiri ingin melebarkan sayap. Lebarkan sayap. Iya, karena kita tahu sendiri usaha tanpa ditopang dengan dunia politik itu akan pincang. Karena antara dunia politik dengan usaha itu kayak ada keterikatannya ya. Keterikatan begitu ya. Iya. Berpolitik butuh modal gitu. Berpolitik butuh modal. Oke ya. Jadi kalau kita mau masuk dunia politik, jangan politik itu dianggap sebagai mata pencarian. Bukan. Tetapi kita harus modal dulu, baru kita harus masuk di dunia politik. Begitu. Setelah kita masuk di dunia politik, baru di situ kita bisa membuka channel, link untuk mengembangkan usaha kita yang kita sudah kerjakan. Begitu yang ya. kita geluti. Ya mungkin tahun ini saya bergelut di dunia perikanan, bidang perikanan. Saya tidak tahu 2 tahun, 3 tahun kemudian saya bisa saja bergelut di usaha lain. Usaha lain. Apakah itu saya mendirikan semacam ormas kah? Atau saya mendirikan semacam pasantren? Atau kita mendirikan semacam sekolah? TPA? Itu bisa saja terjadi. Sesuai dengan perputaran waktu yang ada gitu. Oke, jadi Bung Ishar ini adalah seorang pengusaha dan tentunya akan fokus ke dunia politik, akan membesarkan sebuah atau partai begitu ya? Iya, begitu ya? betul. Seperti Partai Pandai. Oke, nah kita berbicara tentang Partai Pandai. Partai Pandai ini adalah partai baru yang lahir. Ini tahun berapa lahir ya? Oh, lahir Tahun lalu ya? tahun
2020. 2020 Iya. di di pandemi gitu ya, Iya, pandemi betul. COVID-19 seperti itu. Bisa diceritakan mungkin Bung Ishar, Anda sebagai sekretaris Partai Pandai Sulawesi Selatan ini, kenapa bisa masuk ke Sulawesi Selatan begitu dan berdiri saat ini? Nah, itulah tadi yang saya bilang, dengan usaha yang kami geluti, tentunya kami kan mempunyai teman, mempunyai relasi, mempunyai sahabat. Iya. Nah, dari situlah teman-teman atau sahabat dan relasi itu menghubungi kami bahwa ini ada partai, tolong kita majukan di Sulawesi Selatan. Begitu. Dan kebetulan saya memang ada niat, ada cita-cita untuk hal yang demikian dan terjun ke dunia politik yang seperti dari awal saya katakan. Akhirnya saya bilang, iya, saya siap untuk membesarkan partai di Pandai di Sulawesi Selatan. Gitu ya. Dengan link yang kami punya, dengan sahabat yang kami punya, dengan teman-teman yang kami punya, akhirnya mandat itu saya terima untuk Sulawesi Selatan. Oke, kalau boleh tahu untuk visi dan misinya Partai Pandai ini, Bung Ishar. Visi misinya Pandai itu tentunya ingin mensejahterakan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Terkhusus gitu ya. untuk Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya, mungkin begitu. Kalau Bung Ishar sendiri melihat masyarakat di Sulawesi Selatan begitu, apakah memang butuh sebuah partai begitu yang ada di Partai Pandai begitu? Ya, kalau saya melihat untuk partai itu relatif ya. Tergantung kitanya bagaimana meyakinkan masyarakat, meyakinkan orang, meyakinkan teman supaya dia mau mengikut dengan partai yang kami usung atau partai yang kami dirikan. Begitu. Jadi, ya itu lagi tadi kembali ke awal yang saya katakan, dengan teman, sahabat, keluarga yang kita punya, dengan cara itulah yang kami akan lakukan untuk membesarkan Partai Pandai di Sulawesi Selatan. Oke, luar biasa Bung Ishar ya. Nah, kalau dari struktur partainya, siapa saja yang ada di Partai Pandai ini, Bung Ishar? Kalau Anda sebagai sekretarisnya? Iya, gitu. Betul. Saya bisa disebutkan ketuanya siapa gitu kan? Nah, kebetulan mohon maaf. Untuk di provinsi ya? Iya, untuk provinsi kebetulan ketua kami lagi berada di Jakarta sekarang, jadi beliau tidak sempat untuk hadir, Di makanya sini, ya. beliau mengutus kami untuk datang ke undangan ini. Ke studio kami ke gitu ya. Apa? Podcast gitu. Ya, itu. Makanya saya dihubungi dengan teman, saya siap, gitu. Nah, kalau boleh tahu juga nih, Bung Ishar, seperti apa sih kader-kader partai yang dicari untuk Partai Pandai ini, begitu, Bung Ishar? Kalau kami untuk mencari partai tidak terlalu mematok bahwa partai yang ini, enggak ya. Tapi kami tuh yang mau cari, yang mau semisi dengan kita. Yang mau semisi dengan kita, yang mau bekerja untuk kepentingan warga Sulawesi Selatan, yang mau bekerja demi kemaslahatan umat, itu yang kami cari. Jadi kami tidak menargetkan bahwa harus yang sudah menjadi kader politisi, ini harus yang begini, harus yang begitu, yang pengalaman di dunia politik, sudah pernah bergabung dengan partai yang lain gitu kan. Kami tidak mematok di situ. Tapi yang kami patok itu tadi. Paling utama nih. Yang paling utama mereka yang ingin bergabung dan semisi dengan membesarkan gitu ya. Ya, platform Pandai dan ingin membesarkan Pandai, mari kita bersama-sama bekerja demi kepentingan warga Sulawesi Selatan. Begitu ya. Gitu. Bung Ishar. Nah, itu kan seorang pengurus nih atau kader partai, biasanya itu kan
pasti akan menuju ke sebuah partai politik begitu ya, atau kontestasi politik seperti itu ya. Apakah Bung Insar demikian juga ingin menjadi politikus sehingga masuk bergabung dengan Partai Pandai? Kalau yang tadi saya katakan bahwa kalau untuk menjadi seorang politikus, ya itu biarlah waktu yang berbicara nantinya. Saya juga tidak mau mengatakan bahwa tidak atau iya. Jadi saya menyerahkan, biarkan saja ini berputar dulu, biarkan ini berproses, sehingga nanti akan terjawab. Pada akhirnya nanti akan terjawab bahwa arah kaki saya akan ada di sini suatu saat nanti. Begitu mungkin ya. Luar biasa Bung Insar ya. Seorang sekretaris Partai Pandai Sulawesi Selatan yang juga merupakan partai baru di Indonesia dan nanti akan bersaing dengan beberapa partai yang akan ikut di kontes Pileg seperti itu tahun 2024 ya. Iya, Bung Insar ya. Betul. Oke, kalau dari Bung Insar sendiri ini bagaimana membawa Partai Pandai ini dikenal masyarakat agar nantinya bisa menonjol dengan partai lain yang sudah besar seperti itu? Ya. Kalau menurut saya ya pada intinya semua ini sama. Hanya ada yang mulai star, ada yang pertengahan starnya, ada yang awal starnya. Jadi intinya sama. Tetapi saya sangat optimis bahwa saya dapat masuk di dalam konstelasi atau di peserta pemilu tahun depan. Dan harapan saya itu kami sangat optimis bahwa bisa bersaing dengan partai-partai besar yang ada sekarang. Karena itu menurut saya hanya persoalan waktu. Persoalan waktu karena dia juga kan sudah duluan starnya. Tetapi dengan kemampuan yang kami miliki, terus dengan link-link yang kami miliki, dengan teman-teman yang kami miliki, dan saya tidak ragu lagi dengan kemampuan ketua OKK saya, itu saya mampu. Dan saya sangat optimis. Bahkan selalu saya gambarkan ke teman-teman di pengurus, bahwa saya berani taruhan. Saya berani taruhan bahwa partai ini akan menjadi peserta pemilu di tahun 2004. Karena apa? Itu saya ada tolak ukurnya. Gitu. Iya, ada tolak ukurnya. Saya melihat kemampuan ketua OKK saya, itu saya bisa dapat bersinergi dengan dia. Makanya saya yakin dengan hal itu. Begitu. Oke. Dengan partai-partai yang sudah di pemilu kemarin, nah itu memang yakin ya untuk bisa bersaing dengan semua itu? Insya Allah. Insya Allah. Hanya kita ini sebagai manusia selalu bersandar kepada Sang Pencipta. Kita selalu bersandar dengan Sang Pencipta, dan kita sebagai manusia harus mempunyai sifat optimis di dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Itu kita harus optimis. Seperti saya dulu waktu mendirikan usaha di rumput laut itu, saingan saya boleh dikatakan itu gajah-gajah. Sedangkan saya hanya pemikir gitu ya? Karung. Iya, saya dulu hanya pemikul karung. Akhirnya dengan keinginan, dengan yang semangat, dengan tekad, akhirnya saya bisa. Gitu. Bersama mereka. Begitupun dengan tujuan seperti ini ya, untuk membesarkan Partai Pandai di Sulawesi Selatan. Betul. Makanya saya bilang tadi bahwa menurut saya, bagi saya, antara apa yang saya lakukan di dunia usaha dengan yang saya lakukan di dunia politik ini, saya masuk di Partai Pandai, itu hanya beda tipis saja lah. Beda tipis saja. Makanya itu tadi saya bilang, kenapa saya optimis bahwa bisa bersaing dengan partai-partai besar. Karena itu tadi. Gitu. Nah, kalau untuk di Partai Pandai sendiri kan sudah masuk di Sulawesi Selatan itu tahun berapa? 2000. Tahun 2000. 2000 Mas, sudah masuk. 2000. Sudah terbentuk pengurus. Sudah terbentuk di pusat. Tetapi saya di Sulawesi Selatan? Iya, menerima mandat itu tahun
2021 saya terima mandat. 2001 ya? Iya, 2001 saya berkomunikasi dengan teman-teman di DPP. Tahun 2002 itu saya 2022 ya? Iya, tahun 2022 saya terima mandat. Sorry, tadi saya ralat sedikit. Tahun 2022 saya menerima mandat. Oke. Akhirnya saya paculah. Saya mengatakan sama ketua umum kami, Bapak Dr. Farhad Abbas SHMH, bahwa saya akan bismillah untuk menggerakkan mesin pandai di Sulawesi Selatan. Oke, kalau untuk di Sulawesi Selatan sendiri, Bung Ishar, apakah sudah terbentuk juga beberapa DPP atau cabang di Sulawesi Selatan begitu? Alhamdulillah. Dengan itulah tadi yang saya katakan, bahwa dengan kemampuan kemampuan kami dengan kerjasama dengan teman-teman, sekarang ini sudah terbentuk alhamdulillah 18 DPC kabupaten kota, yang kemarin kami secara simbolis menyerahkan SK kepengurusan. Nah, dalam waktu dekat ini kami rencana akan mengunjungi, atau mungkin boleh dikatakan kami akan membuat semacam pengukuhan secara keseluruhan yang di akan 18 DPC itu. 18 DPC. Kita mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa dapat cepat terlaksana, dan kami mohon juga untuk dihadiri dengan Ketua Umum kami, Bapak Dr. Farhad Abbas SHMH, dan Ketua Dewan Pembina kami, Bapak Haji Abdul Wahid PM. Nah, itulah yang mensupport kami sehingga semuanya bisa berjalan. Makanya saya bilang tadi, dengan kemampuan, dengan teman-teman, saling kekompakan, gotong royong, untuk akhirnya bisa membesarkan Partai Pandai ini. Kami yakin bahwa Partai Pandai dapat bersaing dengan partai-partai besar ya saat ini. Bahkan Ketua Dewan Pembina kami mengatakan bahwa bersama Pandai kita akan melawan partai-partai yang selama ini membodohi rakyat. Gitu. Nah, itulah yang menjadi motivasi kami untuk terus bekerja. Itulah menjadi semangat. Gimana sih bisa mengatakan banyak partai yang bohongi rakyat? Seperti apa sih, Bung Ishar? Nah, itu loh, karena kalau kita kupas, kita lebih rinci dari ini, terlalu mendalam, itu saya takutnya nanti menimbulkan suatu kontroversi. Iya, kontroversi bergejolak kan. Nah, cuma dari masyarakat sendiri kan sudah bisa tahu partai mana yang karena sekarang ini bukan rahasia lagi. Apabila masuk di tahun politik, itu selalu banyak janji-janji dan selalu memang ya kita tahu sendiri lah. Bagaimana, ya kan? Nah, inilah kita akan Partai Pandai akan merubah itu. Nah, tentunya bukan hal yang mudah. Itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk merubah paradigma itu. Kemudian dengan tujuan itu, Bung Ishar, strategi mengarungi pesta demokrasi pemilu 2024 nanti bagaimana? Untuk Partai Pandai sendiri. Karena tadi Bung Ishar sudah mengatakan bahwa Partai Pandai akan bersaing dengan partai besar dan kemudian akan membentuk sebuah partai yang tidak, dalam tanda kutip, tidak membohongi rakyat seperti itu dengan janji-janji manisnya seperti itu. Bung Ishar, gimana strateginya? Kalau berbicara strategi, itu kan merupakan rahasia dapur, tapi tidak apa-apa, saya akan memaparkan sedikit. Strategi kami itu, kami sudah menyusun program-program yang pro rakyat. Kami sudah menyusun tentang bagaimana memperdayakan masyarakat, mulai dari masyarakat pesisir. Nantinya mungkin itu kita akan program kami itu di TPQ, pendidikan, terus
apa ini menciptakan lapangan kerja. Kerja ya. Itu semua program-program yang kita akan susun, yang kita akan bentuk, dan semua itu kita akan bersinergi dengan ketua OKK kami, gitu. Kita akan bersinergi dengan OKK kami. Jadi program-program itu sudah ada, yang betul-betul program itu adalah pro rakyat. Nah, jadi kita punya target itu bahwa mudah-mudahan dengan Pandai ini taraf ekonomi untuk Sulawesi Selatan dengan Partai Pandai kita bisa naikkan sedikit. Mudah-mudahan kita dapat mensejahterakan. Nah, kalau saya sendiri selalu mengatakan kita akan buat nantinya itu semacam program yang betul-betul dapat dirasakan langsung oleh warga, oleh masyarakat gitu ya. Itu. Jadi nantinya itu sekarang ini kan banyak di ekonomi menengah ke bawah, menyasar ke bawah, gitu. Menyasar ke bawah itu, misalnya ada kematian, mohon maaf, ada kematian, perkawinan atau pesta ini. Nantinya itu warga sudah tidak dipusingkan dengan harus ini, harus itu, enggak. Artinya menyiapkan fasilitas begitu. Tetapi Partai Pandai akan hadir di tengah warga, di tengah masyarakat untuk membantu. Itu menjadi program kami nantinya. Oh, berarti ini di bidang di bidang kesehatan ya, seperti itu? Ya, boleh saya katakan di bidang kesehatan atau boleh juga saya katakan di kehidupan kesejahteraan. Ya, kesehari-hari gitu. Oke. Itu strategi ya. Iya, strategi. Jadi untuk strategi itu ada memang beberapa program-program yang kita sudah susun, yang nantinya itu kita akan implementasikan ke warga yang betul-betul pro rakyat. Gitu. Nah, ini untuk persiapannya, Bung Ishar, persiapan dari Partai Pandai sendiri untuk menghadapi pemilu nanti, berapa persen kira-kira ini sudah disiapkan? Ini kan sudah 2022, 23, dan 24 itu di awal tahun ya? Di awal tahun. Bagaimana sampai hari ini persiapannya, Bung Ishar? Apakah sudah siap untuk berperang? Dalam artian berperang dalam kontes politik, begitu ya? Insya Allah mudah-mudahan kalau kita berperang, kita sekarang ini sudah siap berperang. Bahkan boleh saya katakan senjata itu kami sudah pegang semua. Tinggal diperintahkan ya untuk memetik itu saja. Nah, jadi kami sekarang ini para pengurus, para kader sudah siap, terkhusus di Sulawesi Selatan. Makanya saya bilang di Sulawesi Selatan sendiri tuh untuk kepengurusan itu sudah mencapai 70%. Kalau untuk di tingkat pusat itu sudah mencapai 80%. Alhamdulillah ya, berkat dengan doa dari teman-teman, doa dari warga seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Nah, tadi dari ada pengurus DPC sendiri, Bung Ishar, itu kan baru 18 DPC ya, begitu ya. Kalau di Sulawesi Selatan kan 24 kabupaten dan kota, tinggal 6. Kira-kira bisa tidak diselesaikan itu? Atau mungkin di stop sampai di situ saja, begitu, di 18 DPC? Alhamdulillah, kalau untuk kata stop, kami itu tidak ada kata stop. Tidak ada stop ya, begitu ya? Tidak ada kata stop. Bahkan kalau bisa itu kami akan jalan 24 jam. 24 jam, begitu. Kalau perlu kita akan jalan 24 jam. Boleh dikata gitu. Jadi tidak ada kata stop. Makanya yang 6 kabupaten kota ini, itu kami sekarang lagi membuka komunikasi dan lagi menjajaki, karena kembali lagi kepada yang tadi saya bilang bahwa kami tidak mematok bahwa harus ini, harus itu, enggak. Hanya yang kami inginkan yang semisi dengan Partai Pandai dan arahan dari ketum kami dan Dewan Pembina kami. Jadi tidak ada kata stop. Kami sekarang ini lagi membuka komunikasi dengan yang 6 kabupaten yang tersisa. Iya, 6 kabupaten kota yang tersisa. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini mudah-mudahan dengan dukungan dan doa dari
warga Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan semuanya bisa rampung tepat pada waktunya. Oke. Nah, Iya. Partai Pandai ini kan apa ya? Kalau kedengarannya atau penyebutannya itu kayaknya apa ya? Mengingatkan bahwa orang ini yang ikut di Partai Pandai ini orang-orang cerdas-cerdas semua ya begitu ya. Karena namanya juga Partai Pandai Iya, begitu ya, betul. pandai. Rajin pangkal pandai begitu. Betul. Oke. Iya. Nah, kalau dari situ Bung Ishar, kira-kira menyasar kemana sih sebenarnya Partai Pandai ini? Apakah ke kaum milenial atau ke kaum apa gitu? Ya, kalau sekarang ini di Sulawesi Selatan, ya, terkhusus di selatan itu, boleh dikata kaum milenial. Kaum milenial ya? Iya. Tetapi yang saya katakan tadi, kami tuh enggak memasang target bahwa harus kaum milenial sekian, yang apa, mohon maaf yang sudah tua sekian, tidak. Pokoknya bisa memilih, menjadi daftar pemilih begitu ya. Mari bergabung kepada Pandai. Dan sesuai dengan visi kami, visi misi kami, yang mau bergabung, berkomitmen untuk membesarkan partai, mari. Makanya Pandai ini sebenarnya adalah singkatan Partai Negeri Daulat Indonesia. Partai Negeri Daulat Indonesia. Disingkat menjadi Pandai. Pandai begitu ya. Mudah-mudahan dengan Partai Pandai ini kita bisa memandaikan Sulawesi Selatan. Oke. Luar biasa ya, Bung Ishar ya. Memilih nama Partai Pandai begitu ya untuk karena kalau orang yang mau membuat sesuatu yang ini harus orang-orang pandai begitu ya. Begitupun dengan Partai Pandai ya. Ingin mensejahterakan rakyat Indonesia seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, kalau saya mau tanya ke Bung Ishar untuk satu kata untuk Partai Pandai yang bisa membangkitkan di Partai Pandai begitu? Ya, dengan slogan Moto? Ya, dengan slogan kami yang tadi itu, bersama Pandai kami akan melawan partai-partai yang selama ini membodohi rakyat atau membohongi rakyat. Itu menjadi slogan kami yang arahan dari ketua pembina kami. Oke. Nah, jadi itu semua yang saya katakan tadi, kita akan merubah paradigma yang selama ini begitu masuk di tahun politik, bukan hal yang rahasia lagi ya, gitu ya. Masuk masa kampanye, Banyak A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Begitu selesai di tahun politik, kembali lagi ke F, O, A, diputar-putar lah di situ. Tetapi dengan Pandai ini, kami akan berkomitmen, sekali kami maju, pantang surut mundur ke belakang. Begitu, waduh, luar biasa untuk Partai Pandai ya, begitu ya. Karena saat ini Partai Pandai ini dengan motonya tadi berusaha untuk menjadi partai yang tidak membohongi rakyat, begitu ya? Iya. Oke, aduh, luar biasa Bung Ishar, Sekretaris DPP ya? DPD Pandai Sulawesi Selatan. Nah, kita sudah berbicara banyak tentang Partai Pandai ini, Bung Ishar, dan tentu saja mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada warga ataupun masyarakat Sulawesi Selatan terkait dengan adanya atau keikutsertaan dari Partai Pandai Sulawesi Selatan di kontestasi pemilihan calon legislatif tahun 2024 nanti. Silakan, Bung Ishar. Apa yang disampaikan ke warga masyarakat Sulawesi Selatan? Iya, makasih. Saya menghimbau kepada warga Sulawesi Selatan, mari bergabung kami di Partai Pandai, Partai Negeri Daulat Indonesia. Insya Allah di tahun 2024 kita akan menjadi partai peserta pemilu. Dan apa yang menjadi moto dari Pandai, kita akan sama-sama berjuang, kita sama-sama implementasikan kepada warga Sulawesi Selatan.
Oke. Demikian. Jadi sekali lagi saya mengharap mari bergabung bersama Pandai. Salam Pandai. Oke, terima kasih Bung Ishar sudah berbicara banyak tentang Partai Pandai ini. Semoga saja Partai Pandai nanti bisa menjadi pemenang dalam kontestasi pemilihan legislatif di tahun 2024 nanti di Pesta Demokrasi ya. Makasih. Oke, terima kasih sekali lagi, sukses untuk Bung Ishar, sukses untuk semua kader-kader dari Partai Pandai Sulawesi Selatan. Makasih. Dan semoga kedepannya bisa menjadi partai yang besar seperti itu, Bung Ishar. Insya Allah. Terima kasih, Bung Ishar. Iya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.